Tapanuli Tengah menjadi salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang paling terdampak parah akibat bencana banjir dan tanah longsor. Kondisi ini menyebabkan terputusnya jalur transportasi, aliran listrik, hingga rumah-rumah warga yang masih terendam lumpur. Salah satu warga desa Sukamaju, Dusun 1, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah membagi cerita kronologi peristiwa banjir tersebut. Tanggal 20 hari Selasa itu kejadiannya sore, tanggal 24 sore sekitar jam 4-an lewat. Yang biasanya banjir, seperti biasa ini kampung memang biasa banjir, tapi nggak kena semua Pak, nggak kena semua. Yang biasa ya, paling kayak di rumah saya juga paling 2 meter, paling tinggi itu, nggak ada yang membahayakan pada dasarnya. Cuma dari jam 4:30 itu kenaikan debit air itu per setengah jam setengah meter. Mengungsi pun kita sana, kita sudah langsung angsur masyarakat mengungsi ke desa tertinggi yang terdekat. Penerbit Erlangga melalui program CSR Solidaritas Erlangga menyalurkan bantuan bahan pokok kepada warga yang terdampak bencana Kamis 4 Desember 2025. Bantuan terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, serta kebutuhan pokok lainnya yang diserahkan langsung ke titik pengungsian dan rumah warga. Masa Pak, kompor kayu bakar pun nggak ada, kompor pun nggak ada, gas langka. Untuk makan saja, untuk masak itu butuh. Untuk masak, kompor dan gas itu. Terus sembako Pak, susah. BBM juga susah kami. BBM. Mahal, luar biasa Pak. 1 liter aja BBM sekarang 40.000 Pak, udah tahu mungkin. Iya, ngeri, itu. Penerbit Erlangga menyebut penyaluran ini sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami masa sulit. Bantuan diharapkan dapat membantu kebutuhan harian sembari menunggu pemulihan infrastruktur dan distribusi logistik. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Erlangga sudah ikut merasakan seperti apa yang kami rasakan. Terima kasih, semoga nanti sehat-sehat Pak. Sampaikan salam ke pimpinan bahwa kami masyarakat, walaupun kami di sini hanya berapa orang mengucapkan terima kasih, mewakili semua warga masyarakat. Dari Tapanuli Tengah, Billy Yoga dan Hafiz Albar melaporkan. Polda Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Penyaluran dilakukan melalui posko logistik Polri untuk masyarakat di gudang Papmovit, Polda Sumatera Utara. Pada penyaluran bantuan ini, setiap truk membawa 400 karung beras, 150 dus air mineral, 300 dus mie instan, hingga popok bayi dan kasur. Seluruh bantuan ini diprioritaskan untuk warga yang terdampak langsung dan yang berada di titik pengungsian. Pada hari ini Kamis 4 Desember 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, kembali kami dari Bapak Kapolda Sumatera Utara mengirimkan kembali bantuan kepada masyarakat kita yang terdampak bencana alam, terutama di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Bantuan ini sebanyak 5 truk yang berisi bahan makanan dan peralatan-peralatan mandi serta untuk istirahat. Semoga bantuan yang disampaikan ini mudah-mudahan bisa ringankan beban daripada saudara-saudara kita yang terdampak banjir atau bencana, dan kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya melalui kami untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Demikian, terima kasih dan selamat malam. Ini Kamis pukul 22.50 kami berangkatkan kembali 5 truk bantuan untuk saudara-saudara kita di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga untuk membantu meringankan beban saudara-saudara yang terkena bencana banjir. Kita doakan malam hari ini semoga lancar dan selamat sampai tujuan. Terima kasih.
Keberangkatan truk bantuan dilakukan malam hari untuk mempercepat proses distribusi, mengingat beberapa titik lokasi membutuhkan suplai logistik segera. Polda Sumut memastikan proses pengiriman dilakukan secara terkoordinasi, termasuk dengan petugas di lapangan, pemerintah daerah, serta unsur TNI Polri yang berada di lokasi terdampak. Kementerian Kehutanan menggandeng Kepolisian Republik Indonesia untuk mendalami dugaan praktik pembalakan liar yang menyebabkan banjir di Sumatera dengan pembentukan Satgas Gabungan. Dalam konferensi persnya di Mabes Polri Jakarta, Menteri Kehutanan Raja Juli Antony menyebut pihaknya melakukan pemindaian udara menggunakan drone ke daerah-daerah terdampak dan mengidentifikasi anatomi kayu. Saat ini, Kementerian Kehutanan juga telah mengantongi nama-nama perusahaan yang diduga terlibat praktik pembalakan liar di Sumatera. Identifikasi subjek-subjek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan. Tapi sekali lagi nanti apakah itu berasal dari illegal logging, apakah itu berasal dari pembukaan lahan sawit atau lahan untuk tambang yang kemudian kayunya ditumpuk dan kemudian ketika ada banjir, longsor, kemudian terdorong ke sungai. Ya. Apakah itu? Ya nanti kita akan bersama-sama dalami. Sementara itu, pihak kepolisian juga menemukan sejumlah indikasi awal terkait jejak alat yang digunakan dalam proses penebangan. 2 wilayah penebangan pohon yang menjadi fokus pendalaman yakni Garoga di Tapanuli Utara serta Anggoli di Tapanuli Tengah. Jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Sebelumnya, pada rapat bersama DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Kehutanan Raja Juli Antony mengungkapkan adanya 12 perusahaan yang terindikasi melakukan pembalakan liar di Sumatera. Upaya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut pun dipastikan akan segera dimulai.